Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, baik yang ada di Wisma Bersama maupun yang melalui online Zoom ya. Semoga kita bergabung dalam PA ini. Malam ini kita mendapatkan banyak hal belajar dari firman Tuhan. Ya, kita sekarang masuk kepada Yesaya 18 sampai Yesaya 21 ya. Jadi di sini di Yesaya 18 sampai 21 ini adalah banyak ucapan ya atau nubuat-nubuat Allah kepada bangsa-bangsa di sekitar bangsa Israel ya. Karena seperti kita ketahui bahwa kitab Yesaya ini adalah kitab yang menyatakan penghukuman tapi juga sekaligus pengharapan ya. Bahkan kitab Yesaya dikatakan sebagai Injilnya Perjanjian Lama gitu. Sehingga eh, bangsa-bangsa di sekitar Israel itu adalah masuk di dalam bagian daripada alat daripada Tuhan ya. Kadang-kadang dipakai untuk menghukum Israel, namun juga mereka akhirnya juga dihukum. Nah, oleh karena itu kita pun hidup juga demikian ya. Sekalipun kita umat di dalam perjanjian baru, kita tuh juga punya lingkungan di sekitar kita ya. Mungkin teman ataupun orang tua, keluarga dan sebagainya itu semua dipakai oleh Tuhan di dalam kehidupan kita seperti Israel juga di tengah-tengah bangsa-bangsa lain di tengah-tengah Israel. Nah, di dalam pembacaan kita ini ya, ini ada beberapa bangsa ya. Di sini ada terhadap Ethiopia, terhadap Mesir ya, terhadap Babel, juga terhadap eh, Duma ya. Mesir dan Ethiopia ada Duma, ada apalagi Arabia ya kalau tidak salah ya. Ya nanti kita pelajari bersama ya. Mungkin kalau kita tidak tidak apa namanya tidak mencoba memahami, kita membaca ini tuh mungkin akan apa ya, akan menjadi suatu kejenuhan gitu ya. Tapi kalau kita mencari apa sih maksudnya, saya sendiri juga melihat di sini banyak-banyak banyak hal ya, seperti karena ini banyak analogi juga atau apa kalimat-kalimat puitis gitu ya, seperti wahai negeri dengingan sayap gitu. Apa gitu ya, yang di seberang sungai-sungai Ethiopia ya gitu. Ada juga Zoan disebut, ada Memphis ya. Ada apa lagi tuh? Nanti kita baca ya. Nah, untuk dapat kita pelajari, mari kita membaca dahulu ya. Yesaya 18 sampai 21 ini. Ya, baik. Eh, kita sudah membaca daripada keseluruhan kitab Yesaya ya, pasal 18 sampai 21, eh, beberapa ucapan ilahi ya kepada bangsa-bangsa di sekitar Yehuda. Tentunya kita akan mencoba untuk meneliti ya segala ucapan-ucapan ilahi ini melalui Nabi Yesaya, apa maksud dan tujuannya gitu ya. Nah, untuk itu kita akan mendengar sharing yang nanti dibawakan oleh Penatua Susi. Selanjutnya sharing itu sekitar 15 menit ya. Nanti kita akan membahas ya atau mendiskusikan dari sharing tersebut. Kalau Bapak Ibu juga sudah barangkali menyiapkan atau memberikan diskusinya, menyampaikan diskusinya dipersilahkan ya. Nanti ada waktunya.
Namun sebelum itu kita akan mendengar sharing dulu dari Penatua Susi, silahkan. Oke, baik. Selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih untuk waktunya. Mungkin saya akan lebih 15 menit kali ya Pak. Karena cukup banyak gitu ya materi yang akan dibahas dan mungkin juga nggak semua gitu ya bisa ter apa ya terselidiki dengan baik gitu ya. Jadi karena ada cukup banyak pasal hari ini, ada 4 pasal gitu mengenai pembahasan kita. Mungkin next Jan. Jadi ada beberapa bangsa yang akan dibahas pada malam hari ini. Ada Ethiopia, seperti yang sudah kita baca, ada Mesir, kemudian ada Mesir dan Ethiopia lagi, kemudian ada Babel, ada Duma, dan juga Arabia. Tuh. Next, kita akan bahas yang pertama mengenai Ethiopia terlebih dahulu di pasal yang ke-18. Nah, ini seperti yang kita tahu bahwa ini adalah seruan kepada Yesaya kepada bangsa Ethiopia gitu ya. Dan di sini cukup juga narasinya cukup apa ya, lumayan sulit gitu untuk memahaminya gitu ya. Negeri dengan sayap gitu. Yang saya baca karena banyak serangga makanya disebut negeri dengan sayap gitu. Kemudian di ayat ini juga dijelaskan bahwa disampaikan bahwa khususnya untuk di sini bisa dilihat gitu ya, apa namanya, Ethiopia ini agak lumayan maju gitu ya untuk apa namanya, untuk apa ya, perpolitikannya gitu ya. Salah satunya apa, dari kapal-kapal itu gitu ya, tandanya dari perahu-perahu pandan itu. Dan eh, kemudian di sini juga kita bisa melihat bahwa mereka mau membentuk aliansi politik itu ya untuk melawan Asyur. Kondisi politik perpolitikannya seperti itu gitu ya, sehingga mengirim utusan kepada Yehuda. Dan di sini juga tetapi kita melihat bahwa di ayat 3 itu Tuhan menyatakan panggilannya kepada dunia gitu ya, untuk memperlihatkan karyanya. Hai semua penduduk dunia, hai orang-orang yang mendiami bumi gitu ya. Apabila panji-panji dinaikkan dan di gunung-gunung lihatlah, apabila sangkar ditiup dengarlah. Beginilah firman Tuhan. Nah, salah satu yang menarik dari ayat 1 sampai 7 ini, salah satu nih di ayat 4 sampai 5 ini kita melihat bahwa apa sih tindakan Allah ketika hal ini terjadi gitu ya. Ini salah satu bagian yang cukup menarik buat saya secara pribadi ketika mempersiapkan bagian ini. Kita melihat bahwa di situ Tuhan sepertinya cuman diam gitu ya, tidak bergerak gitu, gambaran yang disampaikan di sini. Tetapi pada akhirnya bahwa sebelum ayat yang kelima, sebelum musim buah, apabila waktu berbunga sudah berakhir dan gugusan putik menjadi buah anggur yang hendak masak, maka Tuhan akan mengerat ranting-rantingnya dan dengan pisau pemangkas, artinya akan dipotong, nggak ada sampai, akan dipotong sebelum buahnya itu matang begitu. Artinya apa? Tuhan bekerja dengan caranya gitu. Dan pada akhirnya kita melihat bahwa di ayat yang ketujuh ini ada eh, penyembahan gitu ya, penyembahan kepada Tuhan gitu. Nah, dari bagian ini apa yang menjadi eh, pembelajarannya gitu ya bagi kita? Mungkin next lagi, Jan. Yang pertama itu adalah bahwa kekuatan dan diplomasi manusia tidak bisa menggantikan kedaulatan yang Allah. Allah pasti berdaulat atas segala sesuatunya. Dan yang kedua, Tuhan itu tidak tergesa-gesa, tetapi juga tidak lengah. Tuhan bekerja di dalam waktu dan caranya sendiri gitu. Kemudian kesunyian Tuhan itu bukan berarti bahwa Dia tidak hadir, tetapi itu adalah strategi kasih dan kebijaksanaannya dalam menguji hati manusia. Dan pada akhirnya tujuan akhir dari sejarah itu bukan untuk kehancuran, tetapi kemuliaan Allah melalui penyembahan kepada semua bangsa. Itu bagian pelajaran penting yang saya dapatkan di bagian ini. Kemudian kita lanjutkan ke Mesir. Nah, Mesir ini cukup agak panjang gitu ya. Kita melihat bahwa di sini
ucapan ilahi terhadap Mesir, lihat Tuhan mengendarai awan yang cepat dan datang ke Mesir. Nah ini kalau yang saya baca seperti mengendarai awan tuh kayak melambangkan hakim gitu ya, penghakiman lah seperti itu. Kemudian apa yang menjadi dampak terhadap penghakiman yang Tuhan berikan kepada Mesir ini? Ini bisa kita lihat kembali di dalam ayat yang kedua itu. Di situ ada perpecahan internal gitu ya, disampaikan bahwa orang Mesir melawan orang Mesir, kemudian setiap orang melawan temannya, kota melawan kota, kerajaan melawan kerajaan. Kemudian dampak yang kedua itu adalah kekacauan batin dan hilangnya arah gitu. Ayat yang ketiga, jadi nggak ada lagi semangat, semangatnya itu udah hilang, rancangannya kacau gitu. Itu yang dialami oleh orang Mesir ini. Nah, kemudian adanya juga penindasan politik gitu ayat yang keempat. Dia di situ dikatakan aku menyerahkan orang Mesir ke tangan Tuhan yang kejam dan seorang raja yang bengis gitu. Dampak penghakiman yang selanjutnya itu adalah kehancuran ekonomi dan kekuatan nasional Mesir. Kita tahu Mesir itu sangat amat luar biasa ya dengan penghasilan alam melalui Sungai Nil ini. Tetapi kita melihat bahwa di sini khususnya di ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-10 seperti yang sudah kita baca tadi bahwa sungainya itu menjadi kering gitu ya. Dan sungai kering itu berdampak bagi semua sisi bukan hanya petani tetapi juga nelayan gitu. Dan bahkan juga penenun karena kaitan sama eh, lenan tenun itu. Sehingga tukang tenun pun jadi kesulitan begitu. Jadi dampaknya luar biasa. Hanya satu sumber kehidupan yang Tuhan off-kan, tapi seluruh lingkungan atau kehidupan itu jadi nggak bisa berjalan seperti itu. Kemudian adanya kegagalan para penasihat, itu ayat yang ke-11 sampai 15. Di situ disampaikan bahwa ya para pembesar Soan bertindak tolol, para pembesar Mampis sudah tak terperdaya gitu ya, berbagai hal yang terjadi sehingga kebanggaan akan kebijaksanaan itu menjadi tidak ada gunanya ya, seperti kebalikannya jadinya bukan kebijaksanaan menjadi kebodohan begitu. Dan juga selanjutnya dampak penghakiman Tuhan itu ada ketakutan dan juga kelemahan total di Yesaya 19 ayat yang ke-16 itu digambarkan itu seperti orang-orang perempuan gitu akan gemetar dan takut terhadap tangan Tuhan semesta alam. Jadi ada ketidakberdayaan di situ. Tetapi di ayat selanjutnya kita melihat hal yang sebaliknya gitu yang terjadi khususnya di ayat yang ke-17 ya sampai dengan yang ke-25 ini. Ini saya kasih tema besarnya itu pengharapan di dalam pertobatan gitu. Apa yang terjadi di sini? Khususnya kalau kita baca di ayat 18 sampai 19 itu adanya penyembahan kepada Tuhan. Jadi di sini disampaikan bahwa mereka akan mengenal siapa itu Tuhan gitu dan mereka juga akan beribadah kepada Tuhan itu. Dan juga Tuhan itu akan menyatakan dirinya seperti yang ada di ayat 20 sampai 21. Kemudian ayat yang 22 itu ada pemulihan gitu ya bagi yang bertobat. Dan yang menarik ini juga ada kedamaian di antara bangsa-bangsa. Yesaya 19 ayat 23 sampai 24 itu awalnya kan kita tahu ya Mesir Asyur itu musuhan gitu ya, bukan bukan kawan gitu. Bahkan Asyur tuh inovasinya luar biasa, infansi ya. Untuk bisa bergerak memperbesar kerajaannya tuh sangat amat luar biasa lah gitu. Tetapi gambaran yang di sini justru mereka menjadi ada jalan raya gitu di sini. Jalan itu kan kita tahu bahwa penghubung gitu ya, jembatan dan di dalam dan Tuhan Yesus sendiri menggambarkan dirinya sebagai jalan gitu ya. Jadi ada yang awalnya tadi musuhan menjadi damai dan ada istilahnya apa ya, rekonsiliasi lah gitu ya yang akan terjadi ketika adanya pertobatan itu. Dan yang lebih menarik lagi adalah di ayat yang terakhir gitu ya dibilang yang menjadi berkat gitu yang diberkati oleh Tuhan semesta alam diberkatilah Mesir umatku
Dan Asyur buatan tanganku dan Israel milik pusakaku. Nah, ini salah satu yang bagian yang cukup menarik juga. Kenapa? Karena kita tahu itu eh, Asyur itu dengan kekejamannya yang sangat luar biasa gitu. Tetapi di sini dikatakan buatan tanganku, artinya ada pemulihan yang Tuhan berikan gitu. Dan Mesir bahkan menjadi umat gitu, umat Tuhan. Ini pengharapan yang sangat amat luar biasa yang eh, yang akan terjadi gitu ketika ada pertobatan yang diberikan gitu. Kemudian selanjutnya lagi pasal yang ke-20 Mesir dan Ethiopia. Mungkin sebelum itu, ya pelajaran penting dulu ya. Pelajaran penting dari Mesir. Yang pertama itu hikmat manusia tanpa Tuhan itu adalah kebodohan. Yang kedua, kasih karunia Allah itu melampaui batas suku, bangsa, dan juga agama. Kemudian yang ketiga, segala ketergantungan pada dunia, baik itu ekonomi, alam, sistem manusia itu bisa gagal tanpa anugerah Tuhan. Jadi Tuhan menunjukkan bahwa hanya Dia sumber kehidupan yang sejati. Dan damai yang sejati hanya mungkin ketika bangsa-bangsa itu tunduk kepada Allah dan Kristus adalah jalan yang mempersatukan umat manusia. Oke, kemudian selanjutnya lagi ini nubuat terhadap Mesir dan Ethiopia. Nah, ini terjadi ketika panglima yang dikirim oleh Sargon, Sargon itu Raja Asyur, tiba di Astut, Astut itu wilayahnya Filistin ya kalau nggak salah, lalu memerangi dan merebutnya. Pada waktu itu Tuhan berfirman gitu ya kepada Yesaya, ya, ini seperti apa ya, perintah Tuhan gitu kepada Yesaya bahwa dia disuruh untuk bukalah kain kabung dari pinggangmu dan tanggalkanlah kasut dari kakimu. Lalu ia berbuat demikian, maka berjalanlah ia telanjang dan tidak berkasut. Dan ini terjadi bukan 1 2 hari, tetapi dalam waktu 3 tahun gitu ya, 3 tahun lamanya. Ini menjadi apa gitu ya? Ini adalah tindakan simbolik gitu ya, simbolik yang Tuhan berikan dan dilakukan oleh Yesaya supaya umat umat Israel itu melihat gitu melalui tindakan nyata ini. Lalu tindakan ini maknanya apa bagi kita gitu ya. Di sini dikatakan bahwa telanjang itu kan simbol kehinaan gitu, kehinaan dan tanpa sandal itu dilambangkan sebagai penawanan lah gitu terhadap jadi bangsa-bangsa yang sombong akan ditawan. Jadi Mesir dan Ethiopia nanti akan ditawan oleh Asyur gitu. Nah, simbolnya melalui tindakan yang dilakukan oleh Yesaya ini dan ini eh, Yehuda harusnya tidak menaruh pengharapannya itu kepada Mesir dan juga Ethiopia karena pada akhirnya mereka juga akan dipermalukan, dihina dan juga ditawan gitu. Dan yang menjadi dampaknya apa ya ketika mengandalkan Mesir dan Ethiopia ya tentu ya malu lah gitu ya, dipermalukan seperti itu jadi nggak ada yang menjadi kebanggaan yang tadinya mau jadi pelindung gitu ya jadi kebalikannya sehingga hal yang tidak bisa diharapkan gitu ya untuk bisa menaruh pengharapan ataupun juga perlindungan kepada Mesir dan Ethiopia ini. Nah, lalu apa makna yang bisa dipelajari dari bagian ini? Yang pertama adalah Allah itu menegur dengan cara yang mengejutkan gitu ya. Kadang Tuhan itu memakai tindakan simbolis untuk menggugah hati umatnya. Peringatan Tuhan itu sering tidak nyaman tetapi penuh kasih. Yang kedua, ketaatan kepada panggilan Allah itu lebih utama daripada kenyamanan atau reputasi pribadi. Iman sejati diuji lewat ketaatan yang sulit, bukan hal yang mudah gitu ya. Ketika kita menjadi Yesaya, siapa yang mau melakukan hal seperti itu? Yang apa mempermalukan diri sendirilah istilahnya. Tetapi itu adalah perintah Tuhan. Dan Tuhan sering memakai cara-cara yang seperti itu. Dan menarik ketaatan ini justru menjadi eh, salah satu poin penting pembelajaran dari bagian ini bahwa Yesaya itu taat tanpa memperdulikan reputasi pribadinya.
Kemudian pelajaran yang penting yang selanjutnya di Yesaya 20 ini menegaskan bahwa iman yang sejati adalah kepercayaan total kepada Allah, bukan kepada kekuatan politik, militer, ataupun ekonomi. Oke, kemudian kita selanjutnya akan masuk ke Babel. Nah, Babel ini bukan yang pertama ya nubuatnya. Ucapan ilahi ini bukan yang pertama, karena sebelumnya sudah ada di pasal 13-14 kalau saya nggak salah itu juga sudah dibahas. Jadi eh, apa yang menarik dari bagian ini gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan dari bagian ini adalah penglihatan tentang kehancuran Babel seperti yang udah kita tahu di ayat 1, ayat 2 ini udah dijelaskan lah di situ. Tapi di situ gambarannya itu adalah padang gurun laut gitu ya. Beberapa penafsir mengatakan bahwa ini juga agak apa ya simbol yang cukup unik juga ya padang gurun tapi padang gurun laut gitu. Ada yang bilang kalau laut itu lambangnya itu kekacauan, kekuatan besar, padang gurun itu melambang kehancuran, kekosongan, keterasingan gitu. Salah satu ironinya seperti itu. Dan kita tahu bahwa dari pasal-pasal sebelumnya kita belajar bahwa Babel itu lambangnya apa ya? Lambangnya kesombongan, kebanggaan, kemegahan diri gitu. Sehingga dari bagian ini penglihatan yang dialami oleh Yesaya itu cukup mengguncang dia gitu ya, secara pribadi. Jadi di situ dikatakan bahwa suatu penglihatan yang kejam telah diberitakan kepadaku, tetapi dia bilang di sini sebab itu pinggangku amat sakit. Ayat 3, ayat 4 itu gambaran kesakitan yang dialami oleh Yesaya gitu ya, ketika melihat apa yang akan terjadi kepada Babel. Nah, Babel ini nanti akan dihancurkan oleh kerajaan Media Persia, tetapi pada zaman Yesaya itu belum gitu ya, tetapi akan mengalami itu. Di sini kita melihat bahwa Yesaya itu merasa sakit karena penglihatan yang dilihatnya. Lalu apa yang menarik dari bagian itu gitu ya? Kita melihat bahwa hati seorang nabi itu merasakan gitu ya apa yang dialami oleh Tuhan gitu. Nah, pergumulan batin itu juga ya kalau kita lihat di nabi-nabi yang lain juga sama gitu ya. Kayak Yeremia dia juga bilang Yeremia 4 ayat 19 itu juga bilang pahit hatiku, aku sakit, jantungku berdebar. Hosea juga bisa begitu gitu ya. Itulah sisi sisi yang dialami oleh seorang nabi ketika melihat penderitaan yang begitu luar biasa yang akan dialami oleh bangsa-bangsa ini gitu. Nah, apa yang terjadi di bagian ini adalah yang menarik juga salah satunya di ayat yang kelima itu adalah gambaran Babel yang lengah gitu. Di sini ada cukup ada frasa yang juga menarik ya di ayat yang kelima dibilang orang sibuk menyajikan hidangan, mengatur tempat-tempat duduk, makan, minum. Tetapi pada saat itu juga tiba-tiba kedengaran, hai para panglima, siaplah tempur lagi pesta istilahnya lagi makan-makan tiba-tiba ada pemberitahuan untuk bertempur gitu. Jadi ini melambangkan bahwa pada saat peperangan seperti ini mereka justru menikmati hidangan atau makan-makan gitu ya dan tidak berjaga-jaga. Sehingga hal inilah yang jadinya disampaikan bahwa siap tempur minyakilah perisai gitu. Jadi tidak ada persiapan tapi udah mau siap perang mereka baru mau minyaki perisainya seperti itu. Kemudian lalu apa perintah Tuhan kepada Nabi Yesaya disampaikan di ayat yang ke-6 itu disuruh Yesaya disuruh menunjuk seorang peninjau gitu. Peninjau itu biasa di pintu gerbang untuk melihat kalau ada pasukan atau orang lain datang gitu untuk apa kayak orang mau perang lah seperti itu. Dan juga di dalam bagian ini ada kita melihat bahwa laporan gitu, laporan dari penjaga tentang kejatuhan Babel. Di sini disampaikan bahwa di tempat
peninjauan ini aku berdiri, dia berdiri seharian gitu. Tapi di situ juga disampaikan bahwa ada orang datang, pasukan orang, pasang-pasangan, orang berkuda. Lalu berserulah ia, sudah jatuh Babel. Dan ini dikutip juga di dalam Wahyu, sama persis gitu ya kejatuhan ini. Kemudian di bagian ini, penjaga itu eh, jadi memang kejatuhan Babel ini melambangkan simbol dari kehancuran gitu, kejatuhan, kesombongan peradaban manusia itu Tuhan jatuhkan. Dan di bagian terakhir di ayat ini disampaikan bahwa hai bangsaku yang telah dipijak-pijak dan diinjak-injak, apa yang kudengar dari Tuhan semesta alam, Allah Israel telah kuberitahukan kepadamu bahwa seruan ini menjadi penghiburan gitu ya bagi umat Tuhan yang ditindas oleh Babel ini. Dan apa yang menjadi pelajaran penting dari bagian ini? Yang pertama, hanya kehidupan yang berakar kepada ketaatan kepada Allah yang bertahan dari badai sejarah. Kemudian yang kedua, nabi sejati itu dia bukan sekedar menyampaikan firman gitu ya, tetapi dia juga menghidupi perasaan Allah di dalam jiwanya. Kemudian yang ketiga, Tuhan itu memperlihatkan betapa cepat sukacita dunia itu berubah jadi malapetaka bila manusia hidup tanpa kewaspadaan rohani. Kemudian yang terakhir, jangan menaruh harapan pada dunia, tetapi kerajaan Allah yang kekal. Dan selanjutnya itu dari kita akan masuk di Duma gitu ya. Duma ini kalau saya baca lagi bagian dari Edom ya. Duma itu Edom. Edom itu kita tahu lah ya saudaranya dari Israel sendiri gitu ya. Eh, di sini ada dua ayat, tetapi dua ayat yang cukup jadi apa ya, buat kita sendiri tuh berpikir gitu ya. Di sini tuh cuma disampaikan bahwa seseorang itu berseru kepada Yesaya, dibilang, "Hai pengawal, masih lama malam ini." Hai pengawal, masih lama malam ini itu ada dua kali. Kalau kita tahu bahwa sastra Ibrani kalau ada pengulangan seperti ini berarti ada sesuatu yang mau ditekankan gitu ya dari bagian ini. Seperti menggambarkan bahwa kerinduan akan akhirnya penderitaan gitu. Dan jawaban dari si pengawal ini menyatakan bahwa pagi akan datang tetapi malam juga. Ini menggambarkan bahwa akan ada harapan tetapi juga masih akan ada masa gelap. Dan selanjutnya dikatakan lagi bahwa jika kamu bertanya, datanglah kembali. Allah tidak menolak hati kita untuk terus mencari Dia. Dan umat Tuhan dipanggil untuk berharap tanpa lelah. Allah adalah Tuhan atas keduanya. Dia hadir dalam malam dan juga memunculkan pagi pada waktunya. Ini yang saya dapatkan dari bagian ini. Kemudian yang terakhir itu ucapan ilahi terhadap Arabia. Nah, Arabia ini mereka ini apa ya? Ada tiga bangsa di sini. Ada Dedan, ada Tema, ada Kedar gitu. Yang saya baca kalau dari apa konteksnya itu dibilang ini bangsa yang suka nomaden lah gitu, pengendali jalur kafilah antara Arabia, Mesir dan Babel. Mereka itu hidup dari keamanan ekonomi dan politik karena strategis di padang gurun. Tuh. Tapi di sini yang kita lihat dari ayat ini adalah di belukar Arabia kamu akan bermalam. Hai kapilah-kapilah Dedan. Artinya mereka tuh ada di situasi pelarian gitu ya dan kehilangan keamanan. Dan juga bergantung gitu kepada belas kasihan orang lain. Dibilang di sini, keluarlah bawalah air kepada orang yang haus, pergilah sambutlah orang pelarian dengan roti. Jadi ada
Alasannya itu ya karena pelarian dari kondisi peperangan yang hebat ya pada saat itu. Dan dari bagian ini ada satu penegasan nubuat dan kepastian waktu ilahi gitu ya. Di sini dikatakan bahwa dalam ayat yang ke-16 itu dalam 1 tahun lagi menurut masa kerja prajurit upahan maka segala kemuliaan Kedar akan habis. Jadi nubuat ini pasti akan terjadi gitu. Kemudian apa yang menjadi pembelajaran dari bagian ini? Yang pertama adalah Allah menyingkapkan bahwa tidak ada keamanan sejati di luar Dia. Kita tidak bisa menjamin kestabilan hidup, hanya Tuhan yang dapat memberi damai yang sejati. Kemudian yang kedua, kehancuran Arab itu bukan hanya hukuman, tetapi peringatan kasih agar bangsa-bangsa menyadari siapa sumber hidup yang sejati. Dan yang ketiga, Allah sering memakai krisis untuk menghancurkan kesombongan dan menuntun kita pada kebergantungan yang sejati kepada Tuhan. Dan yang terakhir dari saya, dari sharing malam hari ini, yang terakhir, Jan. Nah, ini kesimpulan gitu, rangkuman dari semua yang pembelajaran pada malam hari ini. Allah berbicara berulang kali gitu, ya, bukan karena dia pelupa. Kita tahu di sini berulang-ulang, Mesir 2 kali, Ethiopia 2 kali, Babel 2 kali itu disampaikan. Jadi Allah berbicara berulang kali bukan karena ia pelupa, tetapi karena manusia yang lamban untuk mendengar. Ucapan ilahi yang berulang adalah ketukan kasih dan keadilan Tuhan di pintu sejarah bangsa-bangsa dan juga di dalam hati manusia. Itu yang bisa saya sampaikan, Pak. Ya, baik. Terima kasih ya, eh, Ibu Susi. Panjang sekali ya. Saya juga nyatetnya juga kalah gitu. Jadi kira-kira kita tadi sudah mendengar ya nubuat-nubuat tentang Ethiopia, Mesir, lalu Ethiopia dan Mesir, Babel ya juga tadi Duma ditafsirkan Edom ya. Ya karena memang ada ditulis Gunung Seir ya. Eh, Ya mungkin ini kalau nanti salah juga di apa diklarifikasi nanti Pak Pendeta juga terhadap Arabia ya. Jadi menarik tadi di sini banyak hal-hal ya yang eh, didapat dari sharingnya Ibu Susi gitu ya, bahwa yang saya tangkap tadi dari Ethiopia gitu ya, ada kekuatan kerjasama nih dengan Yehuda sebetulnya mau melawan Asyur gitu ya, tetapi eh, ternyata juga gagal gitu ya. Lalu Mesir juga dinubuatkan menjadi kekacauan ya, malah dia ekonominya terganggu ya. Lalu apa namanya eh, kekacauan politik ya juga. Bahkan tadi apa itu penasehat-penasehatnya itu menjadi suatu kebodohan. Jadi apabila Tuhan sudah menubuatkan atau Tuhan berdaulat gitu ya, itu tidak bisa ada yang melawan ya, sehingga kita melihat bahwa tadi disampaikan Bu Susi, hikmat manusia itu tidak bisa mengalahkan daripada hikmat Tuhan gitu ya, atau di hadapan Tuhan itu hikmat manusia menjadi suatu kebodohan gitu. Dan juga tadi dengan terkait Mesir dan Ethiopia itu tadi Nabi Yesaya harus telanjang ya dalam prakteknya untuk menyampaikan beritanya gitu ya. Nah ini tadi dikatakan telanjangnya 3 tahun ya. Nah ini juga perlu dibahas ya. Karena tapi ini telanjang telanjang dada ya sebetulnya ya. Tapi mungkin pakai apa gitu ya. Dalemannya apa kita nggak tahu zaman itu bagaimana. Tapi kalau saya pikir kalau 3 tahun pakai itu kemungkinan ya masuk angin ya atau bagaimana. Ini mesti mesti diteliti nih ya. Karena bisa saja sekali, tapi itu dalam 3 tahun gitu ya.
Iya, telanjang kaki juga, betul. Lalu tadi terhadap Babel ya ini, ya ini sih Babel tadi kan yang kedua ya dibilang Bu Susi ya. Ini ada pergumulan batin Nabi melihat kondisi Babel ya. Tapi ini saya juga mengira nih Babel ini sebetulnya dihajar oleh Persia ya, karena di situ disebut Hai Elam gitu ya dan Madai ya. Kemungkinan itu dihajar Persia gitu ya. Lalu Edom tadi ya, Edom tadi dihantam Asyur ya kalau tidak salah ya. Kemudian oh bukan, Edom itu yang tadi pertanyaan ya, yang tadi pertanyaan ya itu iya. Lalu Arabia, Arabia yang terakhir tadi ya. Nah, barangkali ini banyak istilah ya sebetulnya, banyak istilah dan juga banyak hal-hal, tapi kita juga jangan terjebak bahas istilah, tapi nggak tahu arahnya mau kemana gitu ya. Tapi istilah ini sebetulnya menyingkapkan ya, sebetulnya menyingkapkan bagaimana kondisi-kondisi atau konteks yang terjadi saat itu ya. Memang saya tadi mencoba juga apa sih itu Zoan, apa itu Memphis ya. Ternyata itu memang kota-kota penting pada masa awal di Ethiopia ya. Saat itu Ethiopia, Mesir atau Sudan itu kemungkinan itu dulu saat ini tuh jadi satu ya. Jadi Ethiopia itu orang Kus itu ya sebetulnya yang menguasai ini ya. Jadi bukan tidak hanya Ethiopia sebagai Ethiopia modern sekarang gitu. Jadi waktu itu yang berkuasa Kus ya. Wilayahnya kemungkinan memang meliputi Mesir, Ethiopia yang sekarang juga Sudan gitu ya. Jadi kita juga jangan terjebak gitu bayangan kita itu, wow, Ethiopia sekarang gitu ya. Ya. Jadi kita harus melihat saat itu juga. Dan itulah ya mungkin yang bisa kita yang apa yang perlu kita pelajari barangkali dari teman-teman kita nih yang ada di sini, mungkin juga yang ada di Zoom ya. Saat ini sudah pukul 8 ya karena memang panjang ya jadi tidak mungkin ini 15 menit ya. Jadi seharusnya kalau 2025 itu eh apa 1940 sampai 2025 itu kan hanya 45 menit ya. Berarti sekarang ini sudah jam pukul 8. Ya kita pukul 8.30 dah gitu. Kita diskusi gitu ya. Baik, saya persilahkan jikalau ada teman-teman yang mau ingin menyampaikan. Silahkan teman-teman yang dari Zoom dahulu. Ini tumben tidak ada Pak Saud ya di sini. Tapi bulu mongga ini selalu ada nih. Baik, bagaimana teman-teman? Kita bukan sedang dalam doa penyembahan ya. Kita dalam apa dalam situasi berdiskusi nih malam ini. Pak ini juga nggak ada ya Pak Oscar ya. Mungkin eh, Ibu Nevi nih kali ya bisa menjadi apa? Memancing gitu Bu. Saya lagi Memancing dulu, Pak. situasi karena Pak Yudi, saya nyimak dulu, Pak. Nyimak dulu. Aduh. Ini ada Pak David juga nih saya lihat nih. Pak David memandang Menara Eiffel harusnya memandang ke sini Pak David. Kita diskusi Pak David. Biasanya Pak Heri duluan, Pak.
Justru itu saya ingin yang di seberang sana dulu. Kalau Pak Heri itu kan gampang. Saya colek di dekat-dekat sini soalnya. Ya, mungkin saya dikit aja sih, nggak menyampaikan pendapat terkait semua bacaan kita di malam hari ini, tapi saya lebih menyoroti terkait dengan Babel ya. Jadi itu kan di dalam masa pemerintahan pelayanan Daniel ya. Jadi disebutkan juga di sini di dalam kitab Yesaya. Jadi saya sih mendapatkan suatu gambaran bahwa ada crossing antara apa yang dialamin oleh maksudnya Babel itu sudah disampaikan oleh Yesaya dan itu adalah salah satu bagian pelayanan Daniel di dalamnya sih. Dan itu menggambarkan tentang Nebukadnezar yang tinggi hati, yang sombong, sehingga apa yang tadi disampaikan oleh Penatua Susi sih benar sekali sih bahwa ya kita nggak boleh apa terlalu sombong ataupun meninggikan hati dan juga memegang sesuatu di dalam dunia ini sebagai sesuatu yang kita banggakan, tetapi lebih kepada Tuhan. Nah, itu sesuatu hal yang menurut saya sih penting ya. Jadi kita bisa banyak belajar terkait dengan nabi-nabi besar di sini, tapi juga poin-poin yang bisa kita ambil sebagai bagian dari pelajaran bagi kita sih. Itu sementara yang bisa saya sampaikan. Nato Yudi, terima kasih. Iya, terima kasih Pak David ya. Ya memang Babel saat itu ya, terutama zamannya Nebukadnezar itu ya sangat sangat jaya sekali dan memiliki kekuatan ya, sangat besar ya, bahkan ditakuti ya saat itu kekuasaan yang paling besar ya sebelum dia ditaklukkan oleh Persia tentunya ya. Ya ini mau sharing Pak David lagi tadi ya kita diingatkan juga ya bahwa kekuatan, kemegahan, kehebatan itu tidak serta-merta apa menjamin ya, menjamin kehidupan kita gitu ya. Baik, terima kasih Pak David. Mungkin ada yang lain lagi. Kalau ini yang bisa saya colek sih kemungkinan Ibu Lumongga ini. Karena saya lihat yang lain masih bersemedi gitu. Ya Ibu Dokter Lumongga, apakah monitor? Koreksi. Saya kedengeran ya Pak ya. Kenapa Bu? Arianto, suara saya terdengar? Kedengeran, kedengeran. Kedengaran. Jelas, jelas. Oke. Saya nggak mengomentari Ibu Susi ya. Tadi paparannya sudah sangat lengkap dan cukup bisa difahami. Cuma barangkali saya kasih masukan aja untuk memudahkan membaca eh, berapa ayat pasal, 18, 19, 20, 4 pasal ini ya. Kalau literatur Ibrani itu kan ditulisnya nggak seperti kita prosa kronologis, semuanya urutan satu-satu. Dituliskannya suka kadang-kadang diulang lagi, diulang lagi. Kalau melihat ini kan kita kok diulang-ulang dulu sih. Saya coba saya coba membacanya di literatur yang Ibrani yang membahas hal-hal seperti ini. Jadi dia membagi empat pasal ini demikian. Eh, Pasal mengenai nubuatan terhadap Ethiopia itu tidak mulai dari pasal 18 saja, tapi mulai dari pasal 17 ayat 12. Jadi pasal 17 yang terakhir, ayat 12 dan seterusnya disambung ke pasal 18 ayat 3.
itu nubuat mengenai jatuhnya Ethiopia. Kemudian di pasal 18 ayat 4 dan 7, di situ dinubuatkan bahwa sisa-sisa Ethiopia yang sesudah dihancurkan itu akan menyembah Allah Israel. Dan memang kan kelihatan di ayat 4 sampai 5 ini, di mana yang paling buat saya yang agak menarik adalah di bagian 18 Ayat 7 ya, Bu. ayat 7. Ya, di ayat 7 itu ada mengenai membawa persembahan. Ada yang apa namanya menafsirkannya itu dengan persembahan pada waktu Yesus lahir di Bethlehem oleh kaum yang jangkung dan berkulit mengkilap, kaum yang ditakuti jauh dan dekat. Itu ada yang menafsirkannya dengan apa yang ditemukan di Matius 2 ayat 11 atau Mazmur 68 ayat 28 sampai 29. Itu bisa kita lihat ya. Jadi ini nubuatan ini enggak waktu itu di apa dijadikannya itu enggak dalam waktu-waktu masa-masanya Yesaya, tapi jauh ke depan. Itu yang selanjutnya Yesaya 19 ayat 1 sampai 15 itu nubuat mengenai kejatuhan Mesir. Di situ tadi Ibu Susi sudah memaparkan bagaimana gambaran Mesir yang akan dihukum oleh Allah, bahwa mereka itu akan saling berperang antara mereka sendiri, sungai Nil menjadi kering sehingga hasil tidak ada, apapun usaha mereka tidak ada yang berhasil, sehingga negaranya betul-betul hancur habis. Itu nubuatan semuanya. Dan di pasal 19 ayat 16 sampai 25 itu nubuatan bahwa sisa-sisa Mesir yang masih ada itu akan menyembah Allah di Sion. Dan itu bisa kita baca di sini. Apakah itu sudah terjadi atau tidak? Saya nggak bisa menemukannya. Barangkali nanti Pak Edward bisa memberikan penjelasan lebih lanjut. Bahkan bukan hanya Mesir saja dikatakan akan menyembah Allah Israel, juga Asyur nantinya. Jadi sisa-sisanya itu akan menyembah. Nah, di Yesaya 20 itu baru terjadilah kehancuran, kejadiannya. Mesir dan Ethiopia ditaklukkan oleh Asyur, dan itu memang masih dalam kehidupan Yesaya ya, dihancurkan oleh Asyur. Lalu pasal 21 sudah berbeda masa itu. Hancurnya Babylon itu udah jauh waktunya dibandingkan masanya Yesaya. Tahunnya itu udah sangat berbeda. Barangkali itu aja yang bisa saya sampaikan untuk maksudnya untuk membantu kalau membaca jadi memahami apa namanya gambaran nubuatan, kemudian kejadiannya, ada yang belum terjadi, ada yang sudah terjadi. Itu aja Pak Arianto. Iya, terima kasih Bu Lumongga ya, ini masukan yang sangat berharga sekali ya. Bagaimana Bu Lumongga ini
sangat apa teliti gitu ya, akurasinya tepat gitu ya untuk karena memang saya percaya ini beliau ini meneliti atau membaca Alkitab itu eh, sangat detail gitu ya. Jadi sampai tadi nubuat-nubuat aja itu ya yang sampai diarahkan kepada Yesus Kristus itu juga tadi disampaikan beliau ya. Nah, tetapi ini saya juga sempat juga nih ya melihat tafsiran mengenai Ethiopia tadi nih ya. Ethiopia itu mana ya? Wah, nanti deh. Nggak saya tadi naruh di mana? Ya, baik. Terima kasih ya, Bulu Mongga ya. Jadi tadi disampaikan Ethiopia itu mestinya mulainya dari pasal 17 ayat 12 baru ke sampai ke 18 pasal 18 ayat 3 dulu begitu. Lanjut kemudian 18 4 sampai 7, Yesaya 1 sampai 15, 16 sampai 25. Nah, lalu Yesaya 20, Yesaya 21. Tapi mungkin Bulu Mongga masih apa namanya masih monitor ya, apakah kehancuran Babel ini betul ya mengarah kepada saat yang terjadi di masa Daniel ya. Saya berpikiran seperti itu, Bu. Apakah setuju, Bu? Kalau masa Daniel, rajanya saya kira bukan Nebukadnezar, Belshazzar kan? Belsasa, Iya, Belshazzar. bukan bukan Nebukadnezar kan. Eh, Bukan, bukan. Babilonia, Babel itu hancur di raja yang terakhir, Raja Nebukadnezar, Nebukadnezar ya. kehancurannya itu. Nah, Ya berarti nubuatnya ini apakah tapi mengarahnya Daniel juga tidak? menubuatkan kalau nggak salah. Kalau nggak salah Daniel menubuatkan kan akan dihancurkan itu. Iya, Tapi kemudian oleh Yesaya dinubuatkan lagi kehancuran Babel. Sebetulnya itu kejadiannya ya memang Yesaya ini melayani kan lama banget itu sampai 50 tahun. iya empat Kalau raja Raja kan. Asyur, ya Raja Asyur ini kan di masanya Raja Hizkia. Hizkia, Hizkia. iya Hizkia. Nah, sampai kemudian Manasye, Yesaya masih ada tahun 680 sampai kemudian di dibuang ke I- Yesaya, Babilonia itu kalau nggak salah sih kehancurannya udah bangsa tahun 500-an sebelum lim- Masehi. Lima 80-an ya kalau nggak salah ya. Ini kurang kurang hafal saya. Hmm. Sedangkan Asyur ini masih tahun 700-an sebelum Masehi. Jadi jauh sekali ininya. Ini agak meloncat memang dia langsung menubuatkan tentang Iya, nubuatan tentang tapi ini Babilonia. kan menubuatnya kan Persia kan yang nyerbu ini kan ya, bangsa Elam Persia nih, kalau lihat bukan? ada Media Madia, Persia. ya Elam, media Persia. Ya Elam kan yang menurunkan Persia kan. Baik, kalau Ya, gitu terima kasih ya. saya juga nggak tahu nanti Pak Edward aja Ya yang nggak kasih apa-apa. Ini penjelasan. hanya selingan ya, hanya Iya, selingan untuk meneliti gitu ya. iya, Karena detail-detail ini, data-data ini tuh pentingnya untuk
Iya. untuk bisa apa menganalisa gitu ya, ini larinya kemana kemana gitu ya. Baik, apakah ada lagi yang lain yang mungkin dari yang di sini ya? Udah dua orang ya yang di sana. Pak Yudi, mungkin saya koreksi apa maksudnya menanggapi yang tadi Bu Lumongga ya. Jadi kalau pemerintahan Daniel tuh yang saya baca tuh betul di Nebukadnezar, terus nanti setelah dia meninggal terus digantikan sama anaknya Belsasar ya, Belsasar ya. Nah, terus pada saat pemerintahan Ya, anaknya itu dia eh, dia dibunuh oleh media Persia tadi. Jadi setelah itu peralihan kekuasaan dari Babel ke media Persia tadi. Tapi ya, tetap si Daniel masih tetap dalam ada di pelayanan situ. sebagai Iya, ada di situ betul. ada di Ya, situ. betul. Itu sih mungkin yang Iya, saya tahu ya. Tapi kalau misalnya ada yang ini bisa dikoreksi. iya, Terima iya. kasih Pak David. Makasih pada Fit ya. Sama-sama Bu. Soalnya saya mengira itu waktu yang Yesaya itu tadi kan kalau Susi Yesayanya yang apa sih? Yang dibilang apa mules perutnya sakit gitu. Kalau tidak salah ya. Iya, iya saya mengira itu ditujukan Yesaya ke Belshazzar-nya gitu ya, tapi ya ya ini aja pemikiran liar tafsiran. Oke, kalau gitu terima kasih Pak David. Apakah ada lagi yang lain? Ya kalau tidak ada, ya kita berikan waktu nih Pak Heri nih. Soalnya tadi disebut-sebut, biasanya Pak Heri itu. Gimana Pak Heri? Dan dia satu malam ini kita bahas ini yang kita gali ini juga dalam konteks keadilan Allah dan Allah menuntut kesetiaan itu jangan kita lupakan. Lalu di situ ya masih. Dan untuk ayat pasal 18 yang saya mau soroti adalah yang menarik itu Tuhan menjenguknya. Itu sebuah inisiatif peperangan yang Tuhan sendiri turun tangan. Nah, ini yang menariknya konteksnya ini di ayat 4 itu ya. Hal yang serupa juga Tuhan tunjukkan ketika Tuhan dikatakan berinisiatif memerangi Mesir. Pasal 19 ayat 1 ya. Tuhan datang ke Mesir menghukum mereka karena dosa-dosa Mesir ya. Itu satu lagi yang saya mau garis bawahi bahwa Tuhan berinisiatif untuk datang memerangi kejahatannya. Tadi sudah bolak-balik sudah disebut kesombongan ya dari Penatua Susi juga tadi. Kesombongan. Terus jangan lupa ini peperangan Tuhan yang istilahnya apa? Tuhan Israel dengan ilah-ilah lain. Tuhan kita dengan para antik-antik eh, Tuhan palsu apa antik-antik iblis. Nah, ini yang perlu mungkin saya pahami penting buat kita bahwa jadi apa yang dapat kita tarik pelajaran dari hal ini dulu ya penting bahwa eh, Tuhan menuntut kesetiaan tidak boleh berpaling dari Dia ke ilah-ilah lain. Tuhan akan menghancurkan kesombongan. Jadi kita harus rendah hati. Kalau Tuhan pakai kamu Mesir, kalau Tuhan pakai kamu Asur, kamu Elam Tuhan pakai, nah, Madai atau Media, Persia,
Tuhan pakai. Jangan berlebihan standar yang Tuhan berikan. Tuhan katakan pukul sekali ya jangan pukul 2 kali. Itu berarti meleset dari ketentuan Tuhan. Tuhan pasti hukum itu. Jadi sombong, boleh menginjak-injak, boleh menindas dengan lalim ya terhadap Israel. Itu ya. Jadi Tuhan bentuk kesetiaan, tidak boleh berpaling dari Dia, menghormati Tuhan, tidak. Tadi ada ya di pasal berapa itu yang pesta pora ya, melupakan Tuhan, tidak menghormati Tuhan, bersenang-senang, ya seperti itu. Nah, berikutnya yang mau saya sampaikan bahwa ini Tuhan sekali lagi eh, menghukum tapi terus memulihkan ya, bukan cuma Israel dalam hal itu, tapi terhadap Mesir juga ya, terhadap Ethiopia ya, luar biasa ini ya. Di pasal 18 itu ya, mereka kemudian dipulihkan sehingga mereka datang membawa persembahan kepada Tuhan. Bangsa Ethiopia ini ya pada akhirnya ya, di Gunung Sion katakan ya. Dalam hal ini ya kita tahu di Yerusalem. Nah, demikian juga dengan Mesir. Tuhan akan menyatakan diri kepada orang Mesir dan mereka akan mengenal Tuhan. Orang Mesir akan beribadah kepada Tuhan dengan korban 9 saja. Itu ada di situ ya, dikatakan. Tuhan menghajar dan menyembuhkan orang Mesir. Dan mereka berbalik. Itu kasih Tuhan tunjukkan luar biasa ya. Bukan cuma hanya kepada Israel. Poin berikutnya mungkin yang saya ingin sampaikan adalah di pasal 20 ya. Pasal 20 itu tentang Asyur yang menaklukkan Mesir dan Ethiopia. Yang dulu mungkin mereka jadikan itu sebagai di pasal sebelumnya kita lihat bagaimana mereka berteman itu ya, bersekutu gitu ya. Di pasal tadi berapa 20 ya kalau nggak salah tuh ya. Nah sekarang berbalik. Asyur menaklukkan Mesir dan Ethiopia ya. Di, dikatakan di situ dan orang Mesir, orang Ethiopia yang tadinya mengandalkan Asyur ya, termasuk juga Yehuda, dengan demikian akan melihat bahwa eh, mereka itu tidak bisa apa-apa, Mesir dan Ethiopia. Pada dulu mereka menjadi andalan sekutu yang lain, katakan Yehuda, ya Israel. Nah, pelajaran apa yang saya boleh dapatkan dari sini bahwa memang nggak ada boleh satupun anak-anak Tuhan yang mengandalkan kekuatan dirinya atau sekutunya manusia, tapi memang yang boleh menjadi kekuatan dan sandaran adalah Tuhan. Seperti itu ya, pelajaran yang saya boleh dapatkan. Nah, ini yang pasal 21 ini ya, itu saya eh, cuman mau sedikit aja sampaikan tadi mengenai soal Elam dan Madai ya. Jadi media inilah yang Tuhan pakai untuk menaklukkan Babel dalam konteks di pasal 21 ini. Sementara dengan Elam juga ya, Madai dan Elam. Media dan nah Madai ini jelas di sini bahasa Ibrani kan media ya jadinya sebenarnya bahasa Ibrani jadi Madai. Nah, Elam sendiri tidak dijelaskan. Tadi kita nafsirkan mungkin ini Persia, tetapi saya nggak dapat referensinya. Kalau teman-teman ada boleh kasih. Cuman saya tadi coba cari referensi yang saya dapatkan bahwa ini adalah sebuah bangsa yang karena Elam nih di dalam Alkitab tuh ada orang Elam, ada juga bangsa ya, jadi dua hal berbeda. Jadi Elam ini adalah bangsa yang ada di sebelah timur kampungnya Abraham dulu nih, Mesopotamia ya. Jadi dekat Iran Barat Daya dikatakan.
Mereka ini masih keturunan Sem. Boleh jadi memang eh, Persia ya seperti itu. Tapi ya saya nggak dapatkan referensi persis mengatakan itu Persia gitu loh. Nah, barangkali itu Pak Yudi yang bisa saya sampaikan tambahan. Terima kasih. Ya, terima kasih ya Pak Heri ya atas apa atas diskusinya ya memberikan kepada kita eh, bagaimana kita untuk apa mengerti firman ini itu supaya kita itu juga jangan sampai hidup ya hidup yang lupa gitu ya. Misalnya tadi disinggung mengenai eh, kejadian yang ketika Babel itu diserbu, dia sedang berpesta pora gitu ya, sedang menikmati sukacita yang hidup tanpa arti gitu ya. Tapi tiba-tiba hukuman datang. Nah, tentunya dari semua pelajaran-pelajaran ini eh, kita harus mawas diri ya sebelum saya mau menutup dalam moderasi ini ya. Sebelum nanti Pak Galen akan menyampaikannya, mungkin saya akan konklusi sedikit ya mengenai apa yang kita baca. Di sini kita lihat memang ada nubuat atau ucapan terhadap bangsa-bangsa lain bahwa kita mesti ingat bahwa di dunia ini bukan kita tidak hidup sendirian ya sebagai bangsa yang atau merasa orang percaya, tetapi ada juga orang lain di sekitar kita. Tadi kita lihat bahwa Mesir saja sisa-sisanya itu percaya kepada Tuhan Allah Israel. Artinya kita pun dipanggil untuk menjadi berkat bagi orang lain ya. Dan Tuhan juga sudah mengatakan kepada Abraham bahwa oleh keturunanmu maka semua bangsa akan memperoleh berkat. Dan ini eh, dapat terjadi ya di seluruh bangsa ini ketika keturunan Abraham itu Yesus Kristus, maka dialah yang bisa menjadi berkat bagi seluruh bangsa. Dan ini yang seharusnya di dalam kehidupan kita, kita pun harus memberitakan Yesus Kristus itu bukan hanya untuk kita saja gitu. Karena bangsa lain itu sebetulnya juga memerlukan juru selamat gitu ya. Dan juga mengajar kita juga dalam pembacaan ini bagaimana di situ ada kesukacitaan yang semu, ada yang ketidakadilan, ada yang kemegahan gitu ya. Ada yang bangsa merasa superior gitu ya, merasa punya kekuatan, tetapi di sini kita lihat bahwa ketika Tuhan melaksanakan desainnya atau melaksanakan rancangan atau bahkan hukumannya, maka semua itu tidak bisa ada yang dapat melawan ya daripada rencana atau desain daripada Tuhan. Jadi kita melihat bahwa Tuhan itu punya kedaulatan atas sejarah bangsa di seluruh muka bumi ini. Nah, baik, terima kasih buat Susi yang sudah sharing dan juga teman-teman yang sudah ambil bagian dalam diskusi ini. Saya akan menyerahkan kepada Pak Gelen sebagai narasumber dalam diskusi PA kita malam ini. Silakan, Pak. Terima kasih, Penatua Yudi. Ya, pertama saya disclaimer dulu, saya malam ini menjadi narasumber uh, dadakan, ya menggantikan hamba Tuhan lain yang seharusnya bertugas di malam hari ini. Wah, bagaimanapun kita semua sudah membaca dan merenungkannya, dan saya akan men-sharingkan apa yang boleh saya dapatkan. Tidak lagi masuk kepada detil-detil karena banyak sekali dan tadi sudah dikupas tipis-tipis oleh Penatua Susi dan sangat lengkap ya membahas tentang Ethiopia, tentang Mesir, kemudian Babel, lalu ada juga Dulam, Duma, dan Arabia. Ya, jadi saya langsung menarik pembelajaran-pembelajaran apa
yang bisa kita tarik dari pembacaan maupun pemaparan-pemaparan yang sudah di-sharingkan tadi, dibagikan baik oleh Penatua Susi, Pak Ibu Lumongga, Penatua Yudi tadi, Penatua Heri juga. Dan tentu uh, tadi udah dikutip nih sebelum ke saya nih tentang kedaulatan Allah ya. Jadi memang memang benar ini ya. Jadi ini selalu berulang-ulang dari semua kitab yang sudah kita bahas termasuk di Yesaya ini bagaimana Tuhan itu sungguh-sungguh berdaulat. Kendati pun Tuhan punya bangsa yang Dia pilih bukan berdasarkan performa. Nah, itu benar-benar ya, benar-benar. Jadi Tuhan memilih Israel menjadi bangsa pilihannya bukan karena performa mereka. Dan meskipun Israel menjadi bangsa pilihan Tuhan, tidak semua orang Israel juga selamat. Banyak yang akhirnya binasa. Dan tadi Bu Lumongga juga menyinggung dan tepat sekali, menarik sekali juga bahwa di pasal 18 tadi juga disinggung bagaimana di Ethiopia mereka akan bawa persembahan. Ya, yang mana tadi sudah juga dibahas belum Mongga bahwa ada tafsiran melihat ini merupakan nubuatan ketika orang yang jangkung dan berkulit mengkilap ya. Kalau mengkilap ini sih kemungkinan ya orang-orang Majus ya kalau berdasarkan tafsiran tadi. Saya melihatnya ini uh, bisa juga begitu, tetapi juga di zaman ini juga di waktu ke depan yang dekat ya nubuatan ini juga terjadi ya. Kemudian yang lebih pemenuhannya lagi tentu di zaman Yesus ya, karena kita meyakini memang Yesaya ini Injilnya perjanjian lama, yaitu tentu terjadi juga di masa perjanjian lama, tetapi kemudian terjadi lagi di perjanjian baru ya pada diri Yesus Kristus. Nah, kemudian juga di pasal 19 juga kembali lagi menyebutkan bahwa akan mereka akan beribadah membawa kurban ya kepada Tuhan. Wah, ini luar biasa. Ini orang-orang Mesir nih. Nah, kalau di zaman Musa kan Mesir ini ya jadi objek penderita ini kan dibinasakan. Ya karena mereka menghalang-halangi umat Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Tetapi di sini pasal 19 ayat 19 sampai 25 ini jelas menyatakan bagaimana Mesir juga bisa dipakai Tuhan ya untuk memuliakan nama Tuhan. Sekali lagi tentu tidak semuanya ya. Jadi Tuhan berdaulat untuk memilih orang-orang tertentu dari bangsa tertentu dan kalau kita baca seluruh bagian Alkitab juga kita akan menemukan kasus-kasus seperti ini. Ya contoh bangsa yang mau dikalahkan oleh Israel di Yeriko, bagaimana 12 pengintai pergi ke situ, lalu yang menyelamatkan mereka seorang perempuan dalam tanda kutip perempuan kafir gitu kan Rahab yang menyembunyikan pengintai. Nah, akhirnya dia diselamatkan. Ya walaupun dia beda beda iman, beda bangsa, tetapi ya itu cara Tuhan, kedaulatan Tuhan memilih. Ya kemudian berikutnya yang saya pelajari tentu tentang penghakiman atau ancaman penghukuman, ya nubuatan penghukuman itu berimbang dengan pengharapan atau anugerah yang Tuhan sediakan ya kembali lagi ke tadi di tengah-tengah ancaman hukuman selalu ada nubuatan akan pengharapan atau pemulihan jadi uh, Tuhan itu sangat sangat balance ya sangat seimbang jadi di satu sisi Tuhan menyerukan ancaman di sisi lain Tuhan menyediakan pengharapan ya bagi barang siapa yang mau bertobat, yang mau berubah. Nah, terus pembelajaran lain lagi tentang bagaimana cara Tuhan yang sangat unik ya, bagaimana tanda profetik atau cara nubuatan disampaikan ya seringkali itu membuat kita mengernyitkan dahi ya. Bagaimana Tuhan sini mau menghukum Mesir dan Ethiopia yang akan menjadi tawanan yang lalu yang menjadi alat demonstrasinya, alat peraganya adalah Yesaya, nabi
yang dipakai Tuhan, orang pilihan Tuhan yang luar biasa sepak terjangnya ini. Lalu Yesaya disuruh jalan bertelanjang dada, bertelanjang kaki selama 3 tahun. Ya tentu kalau di rumah mungkin dia tetap pakai baju lah gitu ya. Tapi setiap kali jalan keluar mau mementaskan itu, menyatakan nubuatan penghukuman kepada Mesir dan Ethiopia yang adalah iya mantan penguasa dunia juga lah ya di zaman itu, maju Mesir dan Ethiopia. Nah, untuk menggambarkan bahwa mereka akan menjadi tawanan, mereka juga akan berjalan dengan telanjang dada, telanjang kaki, bahkan tadi dibilang sampai belakangnya kelihatan, sampai pantatnya kelihatan tadi dibilang ya. Tapi caranya Yesaya duluan disuruh. Ya, 3 tahun di ayat ke pasal 20 ayat 3 dibilang, seperti hambaku Yesaya berjalan bertelanjang dada dan bertelanjang kaki, 3 tahun lamanya sebagai tanda. Waduh, kalau saya yang jadi Yesaya mungkin saya komplain, enggak gini juga kali Tuhan, tinggal ngomong aja kayak nanti kamu akan begini-begini. Tapi hambanya yang setia ini disuruh praktek, ya, ya, ya mirip-mirip lah misalnya seperti yang kisah Hosea ya untuk menggambarkan betapa bangsa Israel itu berjinah rohani di hadapan Tuhan kepada ilah-ilah lain. Hosea disuruh menikahi pelacur. Ini kan cara Tuhan memang sering sulit untuk kita mengerti secara normal gitu ya. Dan tapi di sini saya lihat bagaimana tuntutan ketaatan ya. Tuntutan ketaatan. Yesaya ini nggak tanya-tanya, nggak komplain, nggak challenge, nggak kasih alternatif ya, nggak kasih alternatif. Dia taat terhadap apa yang disuruh Tuhan, memberikan peringatan dengan praktek langsung. Kira-kira seperti saya inilah nanti kalian akan menjadi tawanan, ya. Kalian juga akan dikalahkan oleh Asyur dan ketika dilakukan itu kan mungkin orang ketawa ya. Ya mana mungkin lah gitu kan. Tapi ya akhirnya kejadian juga kan nanti dalam catatan sejarah menunjukkan. Nah ini uh, ketika Tuhan meminta orang pilihannya untuk melakukan hal-hal khusus yang mungkin bukan yang dikehendaki, ya tapi kalau itu memang Tuhan yang suruh, lakukan walaupun mungkin itu anti mainstream, ya tidak mudah, yang pasti tidak nyaman. Kebayang nggak kalau jalan kaki 3 tahun itu, ya tentu nggak 24 jam jalannya kan, tapi kan ini kan daerah yang bukan yang adem ya, bukan hutan Amazon gitu kan yang banyak sungainya. Ini daerah panasnya luar biasa, saya yakin itu kakinya pasti melepuh itu. Telapak kakinya Yesaya pasti, iya saya dulu kadang main basket, sepatu udah jebol, lepas sepatu main basket itu melendung itu berair, telapak kaki itu. Bayangkan Yesaya jalan di daerah gurun ya, dengan bertelanjang dada, bertelanjang kaki itu gosong-gosong, dia kakinya sakit tapi dia taat. Ini luar biasa. Ya, di sini juga saya belajar bagaimana ada panggilan misi, bagaimana uh, umat yang diberkati oleh Tuhan harus menjadi saluran berkat, ya, menjadi channel of blessing. Bahkan Tuhan bisa berkenan pakai siapa saja, ya, keledai aja bisa dipakai oleh Tuhan. Nah, apalagi uh, anak-anak Tuhan, ya. Israel sebagian mengeraskan hati, akhirnya ada orang Ethiopia juga yang dipakai Tuhan. Ada orang Mesir juga yang dipakai Tuhan. Jadi di sini juga Israel belajar untuk tidak boleh menepuk dada. Kalau mereka tidak memberi diri menjadi saluran berkat bagi bangsa-bangsa lain yang mana itu rencana Tuhan kan, melalui keturunan Abraham, Ishak dan Yakub yang menjadi Israel, mereka akan menjadi berkat bagi dunia. Kalau mereka menutup diri, eh, menutup pintu berkat Tuhan bagi yang lain, Tuhan pakai yang lain, ya. Malah mereka yang kena sikat sama Tuhan. Nah, ini menarik sekali. Ini juga menjadi satu wake up call, ya, menjadi panggilan yang membangunkan, termasuk sekarang kita sebagai gereja Tuhan di masa kini, bahwa kita menjadi orang yang dipilih Tuhan bukan untuk senang sendiri. Kita harus dipanggil untuk menjadi saluran berkat. Nah, ya kita bersyukur di gereja kita udah ada
mitra-mitra kita ya seperti jelas Yayasan Mika yang menjadi salah satu uh, saluran utama kita untuk bermisi, melakukan misi yang bukan sekadar tabrak lari atau iseng-iseng ya, tapi misi yang terencana, terstruktur dan dikerjakan dengan sungguh-sungguh untuk memberikan impact yang seoptimal mungkin ya, karena Tuhan mau juga pekerjaan Tuhan dikerjakan dengan kesungguhan, keseriusan, bukan yang penting ada ya, nggak begitu. Nah ini menarik sekali, menjadi pembelajaran penting dan bagaimana uh, iman ini juga membutuhkan ketekunan. Ya tadi sudah saya singgung bagaimana assurance, ke jaminan iman itu harus dilanjutkan dengan perseverance, ketekunan. Bagaimana di sini ada pengharapan-pengharapan juga yang diberikan oleh Tuhan di tengah-tengah ancaman hukuman, nubuatan, uh, sehingga Tuhan mau agar umat Tuhan berpegang pada janji Tuhan, walaupun yang tampak di depan mata jauh dari harapan. Ya, inilah dahsyatnya nubuatan. Ya, di tengah-tengah kekacauan, di tengah-tengah penderitaan orang bisa bertahan. Ya bukan PHP ini. Ini bukan PHP, bukan sekadar motivasi menenangkan sementara secara psikologis, tetapi walaupun ada unsur itunya juga, tetapi tentu nubuatan Tuhan ini bersifat ya dan amin, pasti terjadi. Nah, karena kita tinggal di dalam dunia yang jatuh, maka tentu pemulihan di dalam segala aspek itu benar-benar membutuhkan Tuhan, ya, termasuk di dalam aspek sosial, politik, ekonomi. Ya, kalau Tuhan tidak dilibatkan di dalamnya, maka ya ekonomi, politik, sosial akan justru makin menghancurkan, ya bukan memulihkan. Karena itu kita perlu untuk uh, melibatkan Tuhan, ya bukan berarti Tuhan minta diajak-ajak ya, ini bahasa yang kadang-kadang pilihan kata ini kita nggak bisa terlalu polos ya menafsirkannya ya, maksudnya melibatkan Tuhan artinya biarkan kita pikirkan apakah ini berkenan kepada Tuhan atau tidak, begitu ya. Jadi kemudian kita juga belajar bagaimana jangan mengandalkan kekuatan manusia atau aliansi secara pertimbangan duniawi ya. Itu kan tadi dibilang wah mengandalkan Mesir, mengandalkan Ethiopia ya kan. Akhirnya kalah juga. Nah, karena waktu itu Mesir cukup kuat ya, Mesir Ethiopia itu cukup kuat. Nah, sekarang kan kalau zaman konteks modern ini ada aliansi-aliansi ya, fakta pertahanan lah, ada aliansi ekonomi lah, ya negara-negara penghasil minyak lah, macam-macam ya. Sekarang, nah, bangsa-bangsa ya termasuk bangsa kita juga pasti berusaha siapa nih yang bakalan kuat nih. Ya. Kita mepet ke sini, kita mepet ke sana, ya dengan segala resikonya. Ya, walaupun itu normal di dalam dunia modern, tetapi sekali lagi ya kita harus mengandalkan Tuhan. Jangan sepenuhnya bergantung kepada kekuatan manusia, ya. Tetap mengandalkan Tuhan. Ya kalau dalam konteks pelayanan misalkan di gereja juga misalnya jangan kita mengandalkan kepada satu orang tertentu ya karena dia mungkin donatur terbesar atau karena dia yang paling jenius di gereja, tanya apa aja ada solusinya misalnya gitu. Nah, tentu orang-orang seperti itu dibutuhkan ya, tetapi ingat kita harus mengandalkan Tuhan yang nomor satu, yang pertama dan terutama ya. Kemudian uh, berdoa untuk bangsa-bangsa ya. Ingat tadi orang-orang Ethiopia sebagian dipakai Tuhan, orang-orang Mesir dipakai Tuhan. Dan ini bukan hanya nubuatan di Yesaya sampai di perjanjian baru, sampai di zaman gereja mula-mula,
itu menjadi pusat-pusat kekristenan yang sangat penting. Ya, Mesir kita tahu Bapak Gereja Alexandria itu menjadi pusat kekristenan mula-mula juga di awal-awal uh, pertumbuhan gereja. Alexandria, kita baca kitab Kisah Para Rasul, kita baca sida-sida dari Ethiopia. Ya, jadi ini daerah-daerah yang dulunya sangat Kristen, ya, walaupun kemudian datang kepercayaan baru yang kemudian lebih lebih mendominasi sampai saat ini, ya, sampai saat ini Mesir Ethiopia tidak lagi menjadi, boleh dibilang, bukan kantong Kristen gitu, tetapi itu pernah masanya itu menjadi pusat kebudayaan Kristen, ya, terutama Alexandria di Mesir, ya. Jadi kita perlu terus mendoakan untuk bangsa-bangsa lain, ya, untuk bangsa-bangsa lain, karena Tuhan pasti ada orang-orang pilihan Tuhan di semua bangsa, ya. Kita nggak tahu siapa, karena itu kita perlu berdoa bagi bangsa-bangsa, ya. Makanya kalau kita lagi doa pagi hari Sabtu pasti ada pokok doa misi juga, penginjilan, ya. Kita doakan, kita doakan. Kita nggak mungkin terlibat langsung dalam semua pekerjaan misi, tapi kita bisa mendoakan, ya, mendoakan secara teratur supaya Tuhan bangkitkan, supaya Tuhan panggil orang-orang pilihannya yang terselip di antara bangsa-bangsa. Ya, jangan sampai nanti nggak datang-datang orang-orang pilihan Tuhan menjadi petobat baru, kata Tuhan, gara-gara kalian nggak berdoa. Wah, gitu. Itu mendorong kita, ya, untuk berdoa. Karena kita nggak tahu siapa-siapa yang dipilih Tuhan. Karena itu kita doakan uh, secara teratur dukungan misi untuk global ini, ya. Dan teruslah taat kepada Tuhan karena janji pemulihan Tuhan itu um, iya dan amin, ya, termasuk kepada bangsa kita. Walaupun mungkin ada banyak aspek belum ideal, tetapi kita tetap sebagai umat Tuhan, kita terus mendoakan pemerintah kita terus mendoakan bangsa kita, kiranya Tuhan berbelas kasih dan terus menuntun bangsa kita lebih baik, sehingga apapun keadaannya kita melakukan bagian yang memang seharusnya kita lakukan. Hidup benar, mengandalkan Tuhan, menjadi saluran berkat, dan kita terus berdoa bagi bangsa di mana Tuhan menempatkan kita. Itu yang bisa saya bagikan kepada kita semua.